Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sumilah, Pak Farisko, dan teman-teman mahasiswa Rumble Day. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada perkuliahan pembelajaran terpadu hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latar belakang, prinsip, dan karakteristik pembelajaran terpadu. Pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi: pertama, latar belakang; kedua, prinsip; dan yang ketiga, karakteristik. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Rizky Widi Ramadan, lalu rekan saya, Syafa'atun Nurjanah dan Namiratus Zahra. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, ada latar belakang pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Perlu teman-teman ketahui, menurut Malawi dan Kardawati, pembelajaran terpadu adalah suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai kompetensi dasar, satu atau beberapa mata pelajaran. Dilaksanakannya pembelajaran terpadu ini dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu: pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Pembelajaran terpadu diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan sekolah dasar. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum SD yang dikembangkan atas dasar kebutuhan objektif di lapangan. Kedua, melahirkan tenaga pendidik, khususnya di sekolah dasar yang profesional dan kompeten. Pembelajaran terpadu sebagai mata kuliah di PGSD diharapkan akan memperoleh guru yang profesional, yang memiliki wawasan ke-SD-an, serta mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan di SD. Ketiga, tuntutan bagi pendidikan sekolah dasar. Pembelajaran terpadu di SD merupakan pengetahuan yang harus diberikan untuk guru SD dan harus dikuasai sebagai tuntutan pendidikan SD. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa'atun Nurjanah, NIM 14014191134. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip pembelajaran terpadu. Apa saja ya prinsip pembelajaran terpadu itu? Mari kita simak. Nah, pada dasarnya pembelajaran terpadu perlu memilih materi dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan dan saling terkait serta harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Nah, secara umum, prinsip pembelajaran terpadu itu terbagi menjadi 4 prinsip diantaranya. Yang pertama yaitu ada prinsip penggalian tema. Dalam prinsip ini perlu memperhatikan beberapa persyaratan, yaitu tema tidak terlalu luas. Kemudian tema juga harus bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Kemudian tema dapat mewadahi sebagian besar minat anak. Dan yang terakhir yaitu tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar, kurikulum yang berlaku, harapan dari masyarakat, serta ketersediaan sumber belajar. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru dapat menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan juga mediator dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, dalam pengelolaan pembelajaran, guru juga hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar sebagai pemberi tanggung jawab individu dan kelompok. Guru juga harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. Nah, kemudian guru juga harus mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip evaluasi. Nah, hal yang harus dilakukan oleh guru dalam prinsip ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi yang lainnya.
serta mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak belajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip reaksi. Nah, dalam prinsip ini guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru juga harus bereaksi terhadap aksi siswa serta mengarahkan pada suatu hal yang bermakna. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada anak atau child-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, peran dari guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung kepada anak. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan di kelas-kelas khususnya di kelas awal sekolah dasar, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Dan ciri yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai suatu bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Dengan begitu, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Ciri yang kelima yaitu bersifat luwes. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Ciri yang keenam atau yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dengan begitu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu holistik. Artinya, siswa dapat memahami suatu gejala atau fenomena dari segala aspek sisi, sehingga membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mata. Karakteristik yang kedua yaitu bermakna. Artinya, dengan adanya keterkaitan antar konsep maka akan mengakibatkan pembelajaran lebih fungsional, sehingga siswa mampu menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu autentik. Artinya, siswa akan memahami dari hasil belajarnya sendiri, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih autentik. Tugas dari guru lebih banyak memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Dan karakteristik yang keempat adalah aktif, artinya keaktifan siswa ditekankan dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.